apakah benar harus sakit dulu, harus begini dulu, hancur dulu untuk disuruh ngiring, atau kenapa nggak dikasih satu kesadaran aja, pemahaman, ilmu, sehingga memantaskan diri untuk ngiring. Kalaupun kita nanti ngiring, memang harus itu ngiring dan kita ngambil keputusan, lakukan dengan sadar sehingga mengalami perubahan. Sehingga nanti apapun hasilnya, entah kamu bertambah buruk kehidupannya itu bertambah baik, inilah memang keputusan saya sudah lakukan dengan sadar gitu. Ini akan menjadi kejadian yang akan saya alami. Apa dijamin bahwa jika saya menjalankan ini, seluruh urusan hidup saya akan dijamin juga? Ini nggak bisa ditentukan gitu. Salam rahayu. Salam rahayu. Rahayu. Sorry. Pokoknya yang demen ada pesan orderan banyak. Asan kena kritis sana. Pokoknya. Semua waktu senang deh kalau banyak orderan. Orderan juari itu yang mesen Kensen nanti. Puniki ya. Kita buat tema agak kenten lah. Serem-sereman deh kita. Serem-seram deh. Tapi ini sangat relate dengan situasi sehari-hari. Yang banyak juga pertanyaan. Ada beberapa klien yang mengalami situasi yang sejenis. Puniki, situasinya begini. Jadi ada satu keluarga, entah itu personal atau pasangan atau apapun itu tiba-tiba sakit ataupun tiba-tiba dia mengalami situasi yang tidak mengenakan, ekonomi hancur atau apa. Pokoknya sesuatu yang tidak mengenakan. Kemudian ditanyakan dan hasilnya adalah Niki harus harus ngiring. Kemudian di era modern ini pertanyaan-pertanyaan dari orang yang dinyatakan seperti itu tuh muncul. Apakah benar harus sakit dulu, harus begini dulu, hancur dulu untuk disuruh ngiring, atau kenapa nggak dikasih satu kesadaran aja, pemahaman, ilmu, sehingga memantaskan diri untuk ngiring. Apakah segitunya sih cara Tuhan untuk membuat anaknya ngiring atau jadi pemangku atau gimana? Nah itu pertanyaannya. Kira-kira gimana Pak Putu? Pak Dokter deh Pak Dokter. Kalau tadi namanya Pak Putu karena Pak Putu kan leluhurnya pemangku. Nah itu ya nanti ya penutupnya Pak Putu deh. Tadi Pak Putu. Gini Sri ya. Kalau masalah haruskah ngiring jadi pemangku gitu misalnya? Iya. Karena masalah ekonomi, masalah keluarga banyak Pak Putu ya. Kita bicara dulu tentang pemangku Sri ya. Iya. Dia yang bikin awig-awig walaupun dia nggak ubah sedikit susunannya gitu. Iya. Jadi beberapa daerah itu, beberapa aturan itu menentukan bahwa seseorang bisa menjadi pemangku satu karena nyanjan. Nyanjan itu artinya orang-orang dikumpulkan. Nanti siapa yang dipilih oleh Ide Betara, dia yang ditunjuk jadi pemangku. Walaupun tidak punya sastra, bukan garis keturunan pemangku, maka dia akan melakukan tugas itu. Karena udah perintah dari Ide Betara gitulah. Jadi nyanjan. Yang kedua, karena faktor keturunan, waris. Sehingga kalau orang tuanya pemangku, dialah yang meneruskan tugas kepemangkuan itu. Yang ketiga baru karena sastra. Karena dia memang belajar. Nah sekarang yang balik, kalau di Kudet yang balik, sastra lebih dulu. Kepikiran Tiang itu begini, logika Tiang bersama-sama di Kudet itu kayak gini. Kenapa memilih nyanjan di masa lalu? Karena satu, banyak orang tidak berani menjadi pemangku karena ketidaktahuan. Sehingga daripada saya salah nanti, tidak ada satupun yang mau jadi pemangku. Sehingga akhirnya dibikinlah pemangku dalam proses nyanjan itu. Kalau sudah Tuhan yang memilih, Ide Betara yang memilih, nggak ada yang berani nolak lagi. Dan masyarakat pun tidak akan memberikan judgement atau penilaian buruk
Karena kita sudah tahu bahwa dia tidak punya dasar-dasar kepemangkuan gitu misalnya. Beda kalau dia sastra seperti dokter. Makanya sedikit yang nyalahin balian, banyak yang nyalahin dokter kalau ada kasus apa-apa pada pasiennya gitu. Kan gitu. Karena dokter dianggap belajar. Kalau balian dianggap kehendak beliau gitu kan. Nah, terus yang kedua yang tadi tentang garis keturunan itu pun tidak ada hubungannya dengan niskala. Hubungannya mungkin lebih banyak karena apa? Karena dia orang tuanya pemangku. Setidak-tidaknya ada hal yang dia wariskan, entah pengetahuannya, kepemangkuannya, atau tugas-tugasnya sudah biasa dijalankan gitu. Nah, tapi kalau memang kaitannya dengan leluhurnya pernah jadi pemangku dan kalau dia tidak melanjutkan tugas itu kemudian akan dikutuk dan lalu dalam petik ya, hidupnya tidak bagus dan sebagainya, itu sepertinya agak bisa terjadi sih, tapi agak perlu tanya jawab, didiskusikan kembali. Karena kan kelahiran itu ada setidak-tidaknya 4 tujuan, Surya. 1, karena menebus utang karma. 2, utang pelajaran. 1, kedua, menebus rasa karma, pahala karma. Yang ketiga, karena tugas. Keempat, karena ya jalan-jalan ke sinilah, karena rohnya sudah matang sekali. Yang tugas ini macam-macam. Ada tugas jadi pemangku mungkin. Tetapi tentu kalau dia tugas jadi pemangku, dia adalah roh yang matang. Yang sudah tahu visi misinya karena dia bertugas kan. Tidak mungkin harusnya dia tuh akan mengalami hal-hal buruk lagi. Kecuali dia melupakan tugas itu, mungkin akan diingatkan dengan berbagai cara, termasuk ekonominya dihancurkan dan sebagainya gitu. Nah, tetapi sangat jarang karena ketika roh itu matang dan dia tahu tugasnya, tahu visi misi hidupnya dalam kehidupan barunya, dia dari kecil ada ketertarikan. Banyak yang ketemu pendeta, dari kecil sudah ada ketertarikan pada spiritual. Walaupun belum berani ngambil pemangkuan misalnya. Ada ketertarikan belajar. Satu ketika dia memainkan peran sebagai pemangku, selaraslah dengan itu. Tapi banyak juga sih yang kemudian, yang Pak Putu juga sering ketemu, begitu hidupnya murat-marit, solusi jalan keluarnya adalah mendekat kepada Tuhan. Bagus sih sebenarnya. Tapi pendekatan kepada Tuhan itu sering kemudian dimaknai oleh orang lain, ini harus ngiring, harus jadi jeru gitu, harus jadi pemangku gitu. Kalau enggak akan begini, ditambah dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah, beberapa orang yang tidak siap, bukan tidak siap dengan pemangkunya, jadi pemangkunya, tidak siap dengan ancaman itu. Ini yang sering membuat orang itu menjadi apa? Jadi kalau saya tidak jalankan ini, berarti ini akan menjadi kejadian yang akan saya alami. Apa dijamin bahwa jika saya menjalankan ini, seluruh urusan hidup saya akan dijamin juga? Ini nggak bisa ditentukan gitu. Nah, Pak Putu coba tanya sekarang. Beliau dulu pemangku, beliau ada ketertarikan spiritual. Apakah ada hubungannya ketika dulu beliau mahasiswa mengalami kebangkrutan? Enggak. Apakah gara-gara mau ngiring kemudian beliau sukses sekarang di bisnis? Ada hubungannya Pak Putu? Coba tanya Pak Putu. Gimana ada hubungannya. Tapi sebelum Pak Putu, saya ingin nanya tadi Nyanjan. Setuju. Nyanjan, warih, keturunan, dan sastra. Sastra kan. Nah, dan Nyanjan, warih, sastra niki kan tidak ada juga yang disebut tadi itu dengan dengan topik yang kita lempar bahwa harus bangkrut dulu, harus ini dulu. Kan tidak ada. Oke, sekarang Pak Putu. Aduh, gimana Pak Putu? Kayaknya sudah bersiap-siap nih kayaknya. Karena warih. Kakek. Gimana? Tapi kan gini, ketika kita punya masalah, entah sakit, masalah keuangan, terus miring, entah karena apa itu dia tanyakan, sepertinya kurang tepat sih. Kurang tepat itu dalam artian begini, masalah sebelumnya aja belum selesai. Kalau sakit ya berobatlah dulu supaya sembuh gitu. Kalau kita masalah di keuangan, selesaikan masalah keuangannya, bukan buat komitmen baru untuk ngiring gitu. Kalau saya sih secara pribadi nih, kalau saya punya masalah, karena dalam hidup saya banyak punya masalah kan. Tuh. Yang harusnya kita ambil itu, kita mau jadi beda dengan mengambil keputusan menjalani jalan spiritual beda nih. Misalnya kita sakit,
ternyata saya kurang ikhlas ini, kurang menerima dalam hidup itu. Misalnya kita menapak jalan spiritual itu ke dalam. Tapi kalau sudah ngiring jadi pemangku misalnya, itu akan mempengaruhi banyak orang. Kita jadi pelayan umat masalahnya. Nah, kalau kita masih jadi pelayan umat dengan kondisi utang penuh ratusan juta atau miliaran, ini belum selesai kita ngambil jalan ini, saya pikir ini bisa berdampak ke umat. Tidak, kalau benar ya benar, bagus gitu. Kalau nggak benar, berpengaruh. Tapi kalau kita menapak jalan spiritual, ini berbeda nih, napak ke jalan dalam, spiritual, itu napak ke diri, meditasi rutin misalnya. Disebut ngiring itu mungkin disuruh ngiring meditasi rutin, sembahyang rutin di rumah, melukat ke pantai setiap minggu supaya jernih pikirannya, terus merubah gaya hidup semakin sehat. Mungkin dulu makan daging sapi berlebihan dikurangi, makan daging sapinya, misalnya gitu, daging babi kita kurangi, makanan yang bersih. Itu saya setuju. Ngiring dengan cara ke dalam, ngiring jeru gitu loh. Tapi kalau dia ngiring untuk melayani umat, saya agak kurang setuju. Karena kalau itu tidak benar dilakukan salah, akan mempengaruhi umatnya. Karena dia sebagai kelompok pelayan kalau jadi pemangku nih kan. Nah, itu pikiran tiang gitu loh. Ngiring itu mungkin aja anggap sebagai menapak jalan spiritual. Itu ngiringnya artinya. Mungkin itu pandangan dari tiang Pak Surya. Iya. Jadi karena ya itu kita tidak pernah judging itu benar atau salah, kita diskusi berdasarkan pengalaman kita. Ya saya juga ada pengalaman seperti itu, dan ketika saya ada sebagai orang yang ditanya pendapatnya, pendapat saya seperti ini Pak Tuh. Justru ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, kondisi tidak baik-baik saja. Entah sakit, entah ekonomi, entah apa, dan solusinya katanya ngiring. Saya justru menyarankan, kalau memang itu benar, kenapa tidak ditanyakan? Kalau pingin saya ngiring, oke, saya diingatkan dengan cara ini. Tapi kalau saya memutuskan mau, tolong sebelum saya memutuskan, tunjukkan saya bukti bahwa ini selesai dulu dan saya siap ngiring. Saya yakin kalau itu ide, ya apa sih yang nggak bisa? Toh itu sudah tanda kutip tujuannya tersampaikan. Yang namanya tujuannya mungkin saja dibuat itu supaya ingat ke jalannya kan gitu. Betul. Diingatkan. Betul. Nah, satu sisi kita sudah ingat nih, tapi nggak siap kayak Pak Butuh tadi. Ngapain kita utang masih banyak, ini mas. Tapi ngambil lagi tugas tanggung jawab yang lebih besar, yang notabene butuh dana di sana, mungkin waktu segala macam yang tadinya mungkin 100% bisa waktu kita harus untuk bekerja mencari nafkah, akhirnya terbagi lagi. Kenapa nggak kita juga berdiskusi lah, tanda kutip berdialog pada sang kecerdasan itu. Buktikan kalau kita terselesaikan, ya siap. Nah itu seperti itu. Kalau seperti itu gimana Pak Dokter menurut Pak? Tiba-tiba ada yang dapat analogi begini Surya. Seperti yang disampaikan Pak Putu. Ketika keluar untuk melayani, harus ke dalam dulu. Contoh misalnya, ketika tower mau melayani seluruh kamar mandi, dia harus diisi lebih dulu. Begitu kompor gas mau melayani memasak, gitu, dia harus diisi dulu. Jadi semua hal itu harus diisi dulu untuk bisa melayani keluar. Gitu. Tapi kalau dia sendiri kekurangan melayani keluar, nggak bisa. Dan ketika orang itu mau melayani sebagai orang suci, orang yang disucikan, tentu dia harus menyucikan diri dulu. Seperti yang disampaikan Pak Putu, meditasilah, rajin ini, rajin itu. Dengan sendirinya proses pembelajaran ke dalam itu akan membuat dia lebih tenang, menjadi lebih suci, menjadi lebih optimis dan sebagainya itu. Ujung-ujungnya adalah semua masalah hidupnya menjadi lebih ringan. Nah, pengalaman dia meringankan, pengalaman hidup yang meringankan segala beban itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Tapi syaratnya dia harus beres dulu ke dalam tetap gitu. Ke dalam dulu baru keluar gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Memang paradoks sih Pak Dokter, Pak Putu. Saya lihatnya fenomena ini sama seperti
mana duluan telur sama ayam. Kalau ayam duluan, nah terus ayam datang dari mana? Kalau nggak dari telur. Kalau telur duluan, ya siapa yang bertelur kalau nggak ayam? Tapi Ya. jawabnya masih mirip. Nah, gimana? Diisi dulu baru bisa bertelur. Nah, pasti isi dulu baru telur gitu. Kalau telurnya, kalau ayamnya nggak ada belum telur, diisi siapa dulu yang ya isi? belum. Nah, itu dia. Setuju. Nah, artinya apa? Artinya saya melihat juga beberapa situasi yang setelah dia memutuskan untuk ngiring atau apapun itu, Bisa. otomatis kehidupannya atau minimal jadwalnya akan berbeda, aktivitasnya berbeda, fokusnya akan berbeda, waktunya akan berbeda, dia gunakan untuk lebih banyak belajar lagi, lebih banyak bertugas untuk meditasi lagi, dan akhirnya kehidupan dirinya juga berubah gitu. Atau yang berikutnya adalah itu kan anggaplah itu apa namanya, telur, atau yang berubah dulu dan akhirnya memutuskan sebagai status. Ya gimana Pak Dato? Ini menarik sekali Pak Putu ya, Surya. Iya. Yang kemarin beberapa hari lalu dapat telepon dari teman. Teman yang sedang terpuruk dalam dunia bisnis dan dunia ekonominya. Ya. Lalu dia orang kaya raya Pak Putu. Berat sekali kondisinya, muncullah berbagai gejala Pak Putu. Emahnya kumat, segala macam penyakit muncul. Gitu. Sudah dulunya dia banyak belajar spiritual Pak Putu. Tiba-tiba hilang semua urusan spiritual, nggak bisa dia gunakan ilmunya itu. Gitu. Satu hal yang membereskan semua itu dan membuat orang lain kagum sama dia, kok kamu sekarang bisa tersenyum dan sebagainya. Tahu nggak Pak Putu apa? Lari, olahraga, lari dia. Dia ikuti kata hatinya. Karena semua pelajaran spiritual nggak mempan Pak Putu. Dia ikuti dorongan hati, saya lari aja deh. Kemudian dia olahraga lari sampai puluhan kilometer Pak Putu. Dan di situ kemudian dia mengaku, justru sejak saya terus-menerus lari itu, saya menemukan diri saya dulu yang hilang. Ada bagian dari jati dirinya yang kembali dia dapatkan, yaitu apa? Kebahagiaan. Masalahnya ada nggak? Tetap ada. Cuman berkurang. Kurang banyak saya pikirkan gitu. Dan pelan-pelan itu teratasi Pak Putu. Justru teratasi itu ketika dia nggak terlalu mikir ke situ. Ini mungkin seperti ilmu kuantum itu Pak Putu ya. Kalau kuantum apa namanya yang double apa nama itu ya? Saya lupa. Double split eksperimen. Begitu dia nggak perhatikan malah terselesaikan gitu. Nah mungkin kalau orang jadi pemangku dia fokus kepada kegiatan ininya ke dalam dirinya, meditasi dan sebagainya untuk menenangkan dirinya. Masalah pelan-pelan selesai dengan sendirinya, baru dia bisa melayani. Ada ya, ada tidak sih. Berutang, stres ya Mas Pak. Tapi minimal dia akan melupakan kejap-kejap pada saat itu aja. Artinya apa? Dari dua perspektif itu, yang banyak justru yang pertama tadi. Yang saya juga ya ada situasi begitu. Wah, sekatnya dari jero anaknya nggak diperhatikan. Semua pikirannya hanya ke sana. Dia merasa tidak perlu duniawi lagi. Dan akhirnya itu membuat masalah yang tadi itu berlipat-lipat lagi terjadinya. Nah makanya kita di sini kan membantu untuk melihat dua sisi ini, minimal dua sisi ini, bahwa ya kalau digunakan membuat menenangkan diri, sehingga dalam ketenangan itu dia punya solusi dan semangat, akhirnya tergerak untuk perlahan, tahap demi tahap menyelesaikan hal itu, tentu bagus. Tapi ketika bablas ya udahlah, lewat. Kita adalah bagian darinya, hanya bertugas mayatnya, bla bla bla, sehingga yang kewajibannya seakan-akan kalau tadi itu kan secara fisik dia lari, ini secara mental dia lari, ya udahlah, lari aja. Lari dari satu masalah ke masalah yang baru. Nah seperti itu. Tetapi tetap apapun pilihannya ada konsekuensinya yang tentu saja beberapa memang tepat jika itu membuat lebih baik, tetapi kalau tidak juga tidak lebih baik. Tetapi intinya adalah pertanyaan seperti ini. Beranikah gitu untuk, anggaplah seseorang itu punya masalah terlalu banyak termasuk utang, untuk tidak mengambil dulu keputusan menjadi jero tadi, atau sebaiknya
selesaikan dulu atau gimana? Kan poinnya di sana. Silakan Pak Dokter. Kalau Kira-kira. di berbagai ilmu, berbagai daerah, Ya. dari Bali terutama Ya. kan ada istilah yang disebut laku agem. Oke. Jadi berjanji akan membereskan menjalankan tugas ini Ya. dengan syarat saya bereskan dulu. Nah, itu Oke. laku agem dia. Ya. Sehingga dengan perjanjian begitu Ya. tidak kalau benar ada gangguan seperti itu Ya. tidak diganggu lagi lah oleh Ya. urusan alam lain itu. Bahkan bila perlu dibantu oleh alam lain gitu misalnya. Alam lain tanda petik ketenangannya dibantu sehingga dia tidak ada masalah baru lagi. Kan ketika orang lagi mengalami kegelapan, misalnya nih ban sepedanya kempes, itu masalah pertama. Tapi karena ada gelap, Ya, ya. nabrak sana nabrak sini, muncul masalah baru. Bukan karena ban kempesnya yang bikin masalah baru, tapi karena gelapnya itu. Nah, jadi ketika kita punya masalah ditambah gelap, kebingungan itu, kan nabrak sana nabrak sini tambah masalah baru lagi. Tapi ketika mulai ada laku agem, ya saya berjanji menjalankan tugas itu, tetapi nanti sama kayak Pak Putu kan ada juga. Tapi ada situasi yang unik Pak Dokter. Ada situasi yang notabene ini pasangan yang sudah melakukan sebagai juru tanda kutip bukan pemangku, tetapi beliau yang membantu orang-orang kondisi sakit, malianin lah gitu. Suatu saat beliau ini sakit juga. Nah sakitnya itu membuat logikanya memuncak, artinya lebih ke logika. Wah, itu nggak ada, bahwa itu nggak penting, sehingga dia memutuskan untuk logika aja. Dia melepaskan kejeroannya, dia melepaskan kegiatannya, dan karena tidak terbukti berhasil. Karena tidak terbukti berhasil bagi dirinya. Sedangkan sebelumnya banyak bukti-bukti dia membantu orang. Ketika orang lain dibantu sembuh. Ketika orang lain membantu sembuh, dan akhirnya beliau mengalami sendiri cobaan itu. Nah, ketika saya diajak berdiskusi dan dimintai pendapat, nah ternyata saya mendapatkan satu pola di sana bahwa ternyata tidak harus, kan yang tidak boleh itu kan terlalu rasa yang tidak boleh, terlalu logika yang tidak boleh. Sehingga apa? Akhirnya dibuatlah satu keputusan, dia ngaku agam ke dalam dirinya. Saya bantu untuk dia juga berjanji ke dalam diri untuk kembali nyalanin itu. Tapi khusus siapa? Khusus dirinya gitu. Dia berusus menjadi penyembuh hanya khusus untuk dirinya. Di sanalah satu tekadnya muncul dan progres itu nyata, Pak Utu. Nyata. Dan sebelumnya dia jalan dengan kondisinya tidak terlalu maksimal. Sekarang sudah bergeser, Pak Utu. Nah, artinya apa? Yang tidak boleh bagi saya, setelah itu saya simpulkan bahwa konsep kita kan keseimbangan, Pak Tuh. Keseimbangan, tidak terlalu ke kiri, tidak ke kanan, tidak terlalu logika, tidak terlalu rasa. Ada di mana kita harus menggunakan rasa, ada di mana kita harus menggunakan logika kan. Dan hasilnya maksimal gitu. Nah, menurut Pak Putu gimana gitu? Seperti itu, situasi itu. Menurut saya punya pandangan mengambil sebuah keputusan itu dengan penuh kesadaran. Ya. Jadinya jangan mengambil keputusan dengan emosional atau karena perintah orang lain atau pandangan orang lain. Kita harus melakukan dengan penuh kesadaran bahwa ini jalan saya. Berarti dia dengan sadar melangkah ke sini sehingga dia mengalami progres perbaikan di dalam dirinya, Pak Dokter. Sama seperti Tiang gitu. Ya Tiang, ya bilang kan Pak Dokter tadi bilang kakek pemangku. Saya dari awal sudah punya keputusan gitu. Boleh nggak saya menapak jalan lain selain jadi pemangku? Tapi dengan tugas yang mirip. Apa? Melayani kehidupan. Ya. Melayani kehidupan. Kalau di pemangku misalnya di pura di rumah gitu misalnya. Paling saya melayani hanya beberapa kakak, mungkin 50 kakak seterusnya kan totalnya semua. Tapi ketika saya diberi jalan melayani kehidupan dengan meramu obat-obatan,
untuk skala nasional kan seperti itu. Jadinya saya mengambil keputusan dari situlah saya oh iya ternyata berbisnis pun melayani dan gitu, bukan berbisnis jadi peramu obat pun bagian dari tugas gitu. Ya saya akhirnya saya dengan sadar dengan penuh keyakinan saya mengambil jalan yang ini. Kasarnya dari balian ya dari pemangku ya tapi modern gitu. Dengan dari sudut saya pribadi saya punya pandangan itu. Terus apakah saya sekarang mengalami sesuatu karena tidak jarang ke kampung dan sebagainya? Enggak, biasa aja. Karena saya sudah mengambil keputusan itu bahwa saya melayani kehidupan dengan cara ini sehingga lebih banyak orang terbantu. Jadi itu kesadaran itu. Kalaupun kita nanti ngiring, memang harus itu ngiring dan kita ngambil keputusan, lakukan dengan sadar sehingga mengalami perubahan. Sehingga nanti apapun hasilnya entah kamu bertambah buruk kehidupannya itu bertambah baik, inilah memang keputusan saya sudah lakukan dengan sadar gitu. Dengan sadar, jangan sampai melangkah itu karena suruhan orang, suruh keputusan orang kayak gitu. Itu yang nggak setujunya di situ. Saya setuju sekali Pak Dokter, karena ya balik lagi saya mengalami hal yang mungkin 11-12 deh gitu, 11-12 dari Pak Putu mungkin di situasi yang sedikit berbeda, di mana ada satu situasi yang mengarahkan saya harus menjadi seorang yang begini gitu, atau balian atau apa gitu. Orang kan tadi Pak Putu katakan jangan karena orang lain gitu. Jangan karena orang yang datang coba sembuh, karena orang maksa untuk sembuhin akhirnya juga pun sembuh, tapi saya pribadi merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Ya tentu saja bukan hal yang harus dijalani. Dan Pak Dokter waktu itu simpel katanya jalani saja. Nah jalani saja itu saya maknai juga bahwa ya jalanin saja sesuai dengan kesadaran saya, sesuaikan dengan memang saya nyaman di situasi itu. Bukan karena tanda kutip paksaan situasi di luar diri saya yang notabene akhirnya memaksa saya mempunyai status itu. Karena ketika saya meditasi saya dapat juga insight bahwa yang terpenting adalah bukan statusnya tapi tugasnya apa. Yang tidak boleh lepas adalah mungkin tugasnya. Entah di status seperti apa, ya silakan aja memungkinkan untuk ya tanda kutip dinegokan. Toh akhirnya misalnya nanti akan ke sana arahnya sebagai satu status, ya mungkin kita tidak pernah tahu, tapi tugas itu juga harus dilakukan. Dan saya pun tidak tahu suatu saat kan bisa saja pikiran berubah Pak Dokter, tapi kita lakukan dengan kesadaran. Oke. Yang jadi ingat cerita tadi itu bahwa apa? Dulu dia jeru. Setelah dia selesai nyembuhin orang, dia yang sakit. Akhirnya menjadi berusasa kan gitu. Kok saya nyembuhin orang bisa, nyembuhin diri sendiri nggak bisa gitu. Dia mengalami hal yang mirip Pak Putu. Pak Putu juga mengalami hal yang mirip kan tadi. Miripnya Tiang gimana? Setelah tahun 2001 Tiang pertama kali membuat buku yang dipublish, buku dialog spiritual. Dan muncul Dunia Tanpa Suara, buku Saat Selesai Bicara, banyak buku itu. Kemudian itu kan tugas juga, walaupun tugas spiritual, tidak dari jero tapi tugas spiritual lah menurut Tiang. Setelah itu Tiang kena psikosomatik. Tahu itu psikosomatik, tahu penyebabnya cemas, cuman nggak tahu saya kenapa cemas gitu. Dulu saya nggak pernah ada takut-takut, kok kenapa cemas? Sampai apaan ini maksudnya nih? Saya tugasnya begini, kenapa dikasih begini gitu. Tapi setelah Tiang berhasil melewati itu dengan proses penyembuhan pada diri sendiri, ternyata itu bagian juga dari pembelajaran Tiang untuk apa? Bisa memberikan pengalaman itu kepada orang lain. Oh ternyata kalau Tiang frustasi misalnya, kok sudah jalankan ini, sempat sih bertanya gitu. Cuman ya ajakannya apa? Udah kamu lewati aja gitu. Setelah lewati dan berhasil menyembuhkan diri sendiri, oh ternyata ini hanya sebuah hal yang harus dialami untuk dibagikan. Seperti Pak Putu pernah mengalami prosedur itu. Prosedur pengalaman sakit lambung, sekarang malah menghasilkan banyak video, banyak pengalaman untuk dibagikan begitu. Betul. Jadi sebetulnya itu juga saya sampaikan Pak Dokter pada beliau itu, karena beliau juga tahu Pak Dokter. Saya sampaikan bahwa terkadang kita diberikan satu sakit atau apa hanya untuk kita belajar lebih tekun, belajar lebih dalam, dan
kita akan jauh lebih confident untuk menyampaikan sesuatu yang kita pernah alami dibandingkan sesuatu yang hanya berteori seperti itu. Iya, iya. Boleh sedikit Pak Putu ceritakan bagaimana asam lambung itu dapat ilmunya itu gimana ceritanya? Ya, akhirnya kan ketemu teori balancing Live. bukan hanya sekedar ilmu, Pak Surya. Ya. Seorang penyembuh belum tentu sehat. Seorang yang membuat obat tradisional belum tentu sehat. Karena dia habis waktunya melayani orang lain, habis waktunya untuk membuat produk, habis waktunya. Ternyata kita yang bisa kena sakit, Pak Surya. Ya. Kita kena sakit. Akhirnya kita pun panik sendiri. Mengalami ketakutan sendiri sih, mati-mandian gitu loh. Banyak urusan yang belum beres gitu loh, karena tidak ada persiapan sama sekali. Akhirnya dari situ saya dapat perenungan yang luar biasa. Dalam proses sembuh itu kan, sembuh balik lagi. Kita harus ke dalam lagi. Itu berapa hari proses itu, Pak? 8 hari 9 hari. 8 hari 9 hari. Itu lumayan keras itu bagi saya. Sampai Dan setiap hari itu Pak Putu berdialog lah dengan situasi Pak Putu yang menghasilkan tadi apa 9 pilar itu ya. 9 pilar kehidupan atau 9 pilar kenapa kita bermasalah dalam hidup gitu. Atau kenapa kita bisa sakit gitu. Ya, salah satunya akhirnya kita belajar untuk merenung ke dalam sebenarnya Pak Surya. Makanya muncul itu Faras Balancing Life. Menemukan siapa diri kita dengan membangun keharmonisan di dalam diri atau balancing life lah bahasanya. Dan kita rencananya buat retreat itu. Buat retreat Faras Balancing Life dengan Pak Dokter, dengan Pak Surya kita kan nanti di Bedugul itu. Bukan berarti saya lebih baik tidak. Makanya saya merasa saya sudah banyak sekali dapat ilmu, dari banyak sisi pikiran banyak, tapi kita bisa juga sakit. Karena kita terjerumus balik lagi. Makanya malianin itu saya enak, kadang-kadang malianin itu nolong orang itu saya enak. Karena kita kadang lupa. Makanya disitulah saya ketemu keseimbangan itu yang jauh lebih penting. Layani ke dalam, layani keluar. Gitu loh. Jangan hanya habis waktu kita melayani keluar. Contoh ya, sekarang balancing life dalam hidup saya, kerja ya tetap, waktu iya, olahraga iya, makanan sehat untuk diri sendiri saya lakukan. Gitu loh. Makanan sehat iya, olahraga iya, tapi juga tetap bekerja untuk melayani kehidupan. Disitulah saya ketemu keharmonisan dalam hidup. Dan bagaimana itu memulai? Ya ikut retreatnya. Bukan ikut retreatnya karena panjang sekali. Kita banyak dari segi body, pikiran, mental, kecerdasan itu perlu kita seimbangkan semua. Sehingga kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Dan terkait dengan tema besar kita bahwa apakah segitunya sih menyakiti kita untuk harus mengambil status itu, dan itu adalah dari pernyataan orang lain dengan situasi yang Pak Putu jalani ini. Gimana kasih penutup Pak tuh terkait dengan situasi itu? Enggak. Kadang kita menerima pesan dari yang di atas itu atau kecerdasan itu, kita salah nangkep makna. Misalnya salah nangkep, ngiring gitu loh. Ngiring itu coba dicerdasin lagi, dipikir dalam renungan, bawa doa atau bawa meditasi malam. Ngiring itu bisa saja ngikutin apa yang ada di dalam. Ayo kita meditasi, ayo kita berubah, itu artinya ngiring kok. Tapi kan kita kasarnya ngiring, kadang tadi pemangku. Coba refleksi, belajar kita ke dalam. Itu pelajaran terpenting yang saya dapatkan ketika saya di masa-masa sulit. Refleksi diri itu butuh kesadaran. Disitulah saya berpikir tidak setiap orang sadar. Di situ saya paham. Jadinya saya akan selalu ingatkan, baik di Faras Balancing Life, di seminar-seminar kesehatan saya, baik itu spesifik tentang penyembuhan asam lambung atau pengobatan secara tradisional. Kesadaran ini penting sekali dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga kita tahu problem kita di mana, kita ketemu masalah yang baru, tidak akan muncul lagi. Karena saya kadang-kadang ada teman konsultasi cerita ya, cerai, nikah lagi kok cerai lagi, nikah lagi kok cerai lagi. Karena apa? Cerainya dia nggak sadar, memulai pernikahan baru juga nggak sadar, tidak kesadar, sehingga dia tidak memetik sebuah pelajaran apapun dari proses kawin cerai itu, atau dia tidak memetik proses apapun dari sembuh sehat sakit sembuh itu.
Nah, Ya. tapi ketika kita sadar bahwa Hmm. kita sakit mengalami sebuah kesalahan, kita perbaiki, Hmm. kita tahu di mana problem kita sehingga Hmm. kita sadar tidak mengulang lagi hal yang sama. Hmm. Sehingga kita menemukan keseimbangan hidup itu. Ya, ya, Mungkin oke. itu pesan dari saya, Pak Wah, Suri. keren. Nah, satu lagi penutup deh dari Pak Dokter. Saya ingin dapat bagaimana menyikapi antara tugas dan status itu. Setuju. Tugas dan status. Terkait dengan bagaimana seseorang itu diperlakukan sakit tadi. Akhirnya kita diskusi bahwa oke, kenapa nggak dimulai dari kita bertugas hal yang kecil dulu, meditasi sehingga nantinya menuju ke status itu, atau bagaimana gitu. Silakan Pak. Tiba-tiba ada yang teringat dengan ketika Pak Putu mengatakan jangan-jangan ngiring itu artinya kita disuruh mengikuti hati nurani gitu Ya. misalnya kan. Saya jadi ingat bagaimana dalam peperangan Mahabharata Hmm. Pandawa 5 bisa menang melawan 100 Korawa, yang bahkan 100 Korawa itu dibantu oleh pasukan Yadawa, pasukan Dwaraka milik Krishna gitu. Tetapi Arjuna memilih didampingi Krishna. Dan ketika Arjuna mengikuti apa kata Krishna, nah dia mengalami kemenangan itu. Artinya apa? Krishna itu simbolik dari hati nurani kita. Karena setiap jiwa kita, setiap ruh kita kan percikan Tuhan. Ketika Arjuna atau pikiran itu mau mengikuti hati nurani, itu ngiring tanda petik. Maka itulah kemudian membuat kita bisa menyelesaikan masalah-masalah peperangan hidup kita. Peperangan ekonomi, peperangan apapun, menghadapi suka duka kehidupan ini, peperangan ego, itu sebenarnya membuat kita bisa menyelesaikan semua visi misi dan tugas kita. Karena visi kita adalah seperti tumbuh-tumbuhan. Setiap benih itu visinya adalah menjadi seperti induknya. Kita adalah ruh percikan Tuhan yang visinya melihat diri kita tumbuh menjadi seperti Sang Paramatma itu sendiri. Misinya adalah dengan menyerap berbagai hal di kehidupan ini sebagai bahan-bahan bertumbuh. Itu tugas ini misi kita. Tugas kita adalah macam-macam. Ada banyak tugas di kehidupan ini. Kadang tugas sebagai ayah, tugas sebagai kepala keluarga, tugas sebagai rakyat, tugas sebagai pemimpin, apapun tugas itu. Termasuk tugas sebagai pemangku tadi. Tapi itu hanya tugas-tugas yang sifatnya temporer lah. Tapi misi dan visi kita yang terpenting, yaitu mengalami proses pertumbuhan supaya menjadi seperti induk kita. Karena kita adalah benih, itu sih utamanya. Kemudian bahwa kemudian tugas itu memberi kita status, oke, enggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah status jati diri kita sebagai benih semesta. Yaitu apa? Titi hyang. Makanya titi hyang. Kita ini adalah titi dari hyang itu untuk kembali kepada hyang. Makanya kita semua di Bali menyebut diri kita sebagai titi hyang. Kira-kira biasa. Wah, terima kasih Pak Dokter. Yang jelas kesimpulannya adalah bagaimana kita kembali untuk sebagai titi hyang itu menyadari diri. Seandainya itu dilakukan ataupun diambil keputusan itu, tentu adalah keputusan dengan kesadaran tentang hal itu dan konsekuensinya, tanpa itu sebuah keputusan dari paksaan atau bahkan dari opini orang lain. Kan setidaknya seperti itu kesimpulannya, sehingga apa, segala konsekuensi yang sudah kita sadari, apapun itu kita sudah ada kesiapan di sana. Wah, luar biasa. Suksma Pak Putu. Terima kasih banyak. Rahayu Pak Dokter. Dumugi seandainya ada Winten. Bubar. Pokoknya tetap di The Winter Scan.